Anak ikan dimakan ikan, Pak. Tapah dimakan kepalanya. Raja kami naik ke Gedung Intan, kami tidak merasa kebahagiaan. Oke, Bang Abdullah, dapat beban besar dari masyarakat adat suku Talang Mama. Satu-satunya suku Talang Mama di Jambi ya, dua lagi di Riau. Tadi udah bicara soal ada draft perda, harapan mereka yang kemudian ingin pengakuan. Sebenarnya apalagi isi yang menjadi spirit utama dari perda yang diharapkan itu yang kemudian diajukan itu apa sih? Ya, sebenarnya kan proses advokasi, proses pendampingan masyarakat Talang Mama ini pasca terbitnya izin PT Alam Bukit 30, perusahaan restorasi yang digawangi oleh Yayasan Wilayah Indonesia. Jadi pasca terbit izin restorasi itu kan yang pertama kali mendapat mandat itu memang Walhi ya. Walhi mendapatkan mandat secara langsung dari masyarakat adat Talang Mama, masyarakat adat Dusun Talang Mama. Tapi sebelum Walhi mendapatkan mandat itu sudah ada proses sebenarnya, proses untuk meregistrasi masyarakat ini ke dalam Badan Registrasi Wilayah Adat, tapi terputus semua sebatas registrasi. Kemudian 2014 dilantik Patih Seruna yang menjadi patih di Talang Mama. Kemudian 2015 terbit IUPHK RE PT Alam Bukit 30 di Kabupaten Tebo. Di proses advokasinya setelah mendapat mandat, kemudian apa yang mau kita buat di sini? Kan karena kalau Walhi memandang sendiri kan wilayah itu kan sudah cukup baik dan terjaga oleh masyarakat dengan kearifan lokal. Jadi bukan pengetahuan baru yang dimasukkan ke Talang Mama untuk diimplementasikan di situ. Gitu. Jadi sudah ada bagaimana masyarakat ini membuat kebun dan sebagainya, kemudian bagaimana mereka menjaga hutan, kemudian memanfaatkan hutan untuk kebutuhan hidup, hasil buruan dan sebagainya. Nah pasca itu sudah disusun naskah akademik, kemudian perdanya juga kita sudah buat, berkali-kali kita datangi pemerintah Kabupaten Tebo, DPR, kemudian yang terakhir itu aksi Hari Tani 24 September kemarin, kita juga bertemu DPR, kemudian DPR Kabupaten Tebo memastikan ini tidak bisa di tahun ini. Kemudian kalau yang memang ini jadi perda inisiatif, mungkin di tahun ke depan. Bahkan 2019 pasca kita aksi juga di Tebo, dibentuk tim verifikasi, tim verifikasi masyarakat hukum adat Talang Mama. Dan sampai setahun kemudian tidak pernah turun juga ke lapangan dengan alasan belum ada anggaran dan sebagainya. Kemudian timnya banyak yang tidak memahami terkait isu ini. Gitu. Tapi pasca SK tim dikeluarkan oleh Bupati, kemudian tidak ada tim turun, ya kami bertanya-tanya gitu, ada apa sebenarnya. Tapi kalau bagi kami ini kan ada kepentingan memang, karena di situ tutupan hutannya sudah bagus, kemudian sebelum ada perusahaan ini juga sudah ada NGO yang isu orang hutan gitu kan. Bahkan kawan-kawan yang di Dusun Semerantian juga memang dilibatkan di NGO itu, tapi sebagai pemantau orang hutan dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau secara lebihnya nggak terlibat di pekerjaan itu, karena pekerjaan pemantauan dan sebagainya. Jadi sebelum ada perusahaan ini, memang sudah ada NGO yang ngurusi orang hutan di situ. Tapi apakah berbanding juga dengan perbaikan ekonomi masyarakat, saya rasa tidak bisa dicek. Paling orang-orang yang dipakai itu ya seperti orang yang pemantauan tadi, tidak melibatkan secara full. Bahkan kalau kita punya niatan baik di wilayah orang itu, mungkin karena ini banyak program yang bisa dimasukkan ke Talang Mama, ya masukkan aja. Misal ada mobil untuk transportasi masyarakat ini, bawa barang-barang atau hasil produksi mereka, kemudian juga bisa dipakai untuk akses untuk ini ya, untuk membawa misalnya tidak kuat lagi dukun-dukun di kampung itu, ya bisa bantu untuk ini ya. Kemudian baru 2015, sebelum 2015 kan baru proyek restorasi ekosistem Bukit Kebul. Baru masyarakat ini dikasih panel tenaga surya, kemudian dibuatkan sarana air bersih. Kemudian akhir-akhir ini juga ada kawan-kawan yang juga bekerja di Dusun Semerantian yang memperhatikan kesehatan masyarakat ini. Dusun Semerantian ada beberapa lembaga ya, berarti ya, untuk di kesehatan dan dibantu oleh kawan-kawan itu. Nah pasca naskah akademik dan perda itu siap, kami juga melakukan banyak diskusi dengan pemerintah Kabupaten Tebo dan dengan anggota DPR. Dan sampai hari ini ya memang belum bisa terlaksana. Dan ini kan juga dijelaskan ke Patih Seruna dari masyarakat adat
Ya ini hasil perjuangan kita dan karena mentoknya di sini. Ayo kita mau lakukan apa lagi? Udah sampai di mana prosesnya? Kalau naskah akademik dan perda itu sudah sampai ke DPR, kemudian di Kabak Hukum juga sudah sampai ke Sekda, kemudian terakhir Sekda itu minta diulang prosesnya, diulang prosesnya untuk ini ya, untuk meyakinkan bahwa ini sudah clear di bawah. Oke. Ini harus menghubungi kepala desa, kecamatan lagi, kemudian baru dari kecamatan baru naik lagi ke atas gitu. Itu kalau dari penjelasan Sekda dari tim yang turun ke menghadap ke Sekda. Tapi kalau untuk naskah akademiknya kalau memang ini harus dibahas oleh tim dari kabupaten ya siap, kita bedah sama-sama di mana kurangnya, kemudian di mana yang harus ditambah gitu. Itu kalau ini ya. Tapi kemudian di dalam draft perda yang perda yang diusulkan, apa yang menjadi esensinya? Dan Ya. apa akan dampaknya ketika itu disahkan bagi Ya. Jadi para mama? kalau untuk ini ya, untuk di draft perda itu kan kalau di draft perda jelas perlindungan masyarakat pemadat. Jadi upaya proteksi terhadap sebenarnya upaya proteksi terhadap wilayah kelola mereka. Jadi kalau perusahaan restorasi itu bukan kita menolak secara ini gamblang tolak aja gitu ya. Tapi restorasi itu bagus. Ya. Tapi yang salah itu proses terbitnya izin gitu ya. Kenapa mereka tidak dilibatkan bahwa ini loh restorasi ini kan ilmu pengetahuan baru yang dibawa ke dalam gitu. Kenapa? Kalau berbicara restorasi, saya rasa masyarakatnya juga merestorasi wilayah ini jauh dari. Tadi ceritanya melatih Iya. di tangan sampai sekarang. Iya. Ya. Bahkan mereka lebih jago kan, Ya. karena kita juga belajar dari masyarakat, kemudian bersama-sama masyarakat, dan ini tidak perlu bawa ilmu-ilmu atau jargon-jargon baru. Ya. Kalau itu disampaikan ke masyarakat di awal, kan orang-orang kawan-kawan itu kan sudah tahu juga lah kan. Ya. Hal ini harus disampaikan secara bagus mungkin, kemudian masyarakat menerima atau tidak. Tapi yang terjadi masyarakat yang ada di dusun Semantin sama sekali tidak dilibatkan. Yang dilibatkan di level pemerintahan desa. Oke, mungkin beberapa orang di dusun yang pro dilibatkan, tapi kalau ditanya keseluruhan mereka nggak ngerti apa sebenarnya restorasi. Kalau disuruh jaga hutan ya kami jaga hutan selama ini. Kalau disuruh jaga biar pohon tidak tumbang, ya kami juga jaga pohon tidak tumbang. Atau disuruh usir orang yang mau ngerambah ya kami usir gitu kan. Tapi esensinya memang pengakuan dan perlindungan masyarakat pemadat telah lama. Jadi mereka ini kalau secara lisan ditanya orang-orang sekeliling atau orang-orang yang ada di kebun itu tahu mereka orang tua mama, tapi secara lisan. Ya. Jadi usulan ini biar mengokohkan bahwa ini memang ada orang tua mama, jarak klausulnya ini di wilayahnya. Jadi ketakutan kawan-kawan yang sudah punya investasi di situ, ketika ini sudah disahkan sebagai masyarakat pemadat, kemudian mereka kan akan ngomong di mana wilayahnya. Kemudian ketakutan terbesar itu ketika wilayah adat yang dikeluarkan dari izin itu. Ya. Kan berkurang, Ya. berkurang izinnya, berkurang blok 1 PT yang Bukit 30 itu kan, berkurang kemudian akan berdampak pada perusahaan juga kan? Akan berkurang support yang ini untuk perusahaan sebagainya. Tapi itu sudah disampaikan mungkin kalau di level manajer atau komdep PT Bukit 30 sudah disampaikan, ini juga kita dorong sama-sama. Bahkan terakhir itu Pak Frunai juga dengar ada perwakilan perusahaan pas audiensi di DPR. Sama-sama dorong perda MHH Telang Mama, pengakuan dan pelindungan masyarakat pemadat Telang Mama, kemudian ada wilayah, dirunding lagi. Ini wilayah ini bakal kami usulkan jadi hutan adat, tapi kalau perusahaan memang masih mau, ya dibangun skema seperti apa sebenarnya kan. Ini hutan adat masyarakat Telang Mama, kewajiban perusahaan memang, kalau memang perusahaan mau, ini hutan adat ini, yuk. Tapi bukan ini ya, bukan kita maksudnya mendorong untuk proses kemitraan, tapi ini hutan adat Telang Mama, karena kamu sudah berada di sini, kayak mana? Apa sih yang bisa didapat oleh masyarakat Telang Mama ini? Ataukah apakah selamanya jalan itu buruk itu terus gitu kan? Dilestarikan. Dilestarikan jalan buruk itu. Kalau untuk jaga hutan ya saya rasa orang-orang ini lebih jago dari kita. Kemudian untuk wilayah ya mereka memang lahir dan hidup di situ dan bahkan matinya pun mungkin di situ atau ada pilihan lain. Kalau pilihan lain kemarin itu isu-isu yang terdengar itu mereka mau dipindahkan, Ya. dipindahkan alangkah ini ya. Saya nggak tahu bagaimana pikiran kawan itu kan. Orang yang sudah hidup, sudah lahir besar di situ, kemudian dipindahkan, harus beradaptasi lagi. Yang biasanya bangun tidur terus segar, kemudian udaranya dingin sejuk, gitu, masih dengar suara alam. Ketika dipindahkan akan berubah kan, harus beradaptasi lagi. Gitu. Betul. Jadi itulah sebenarnya ini ya, di perlindungan dan pengakuannya. Mereka diakui secara surat, kemudian pasca pengakuan itu kan baru berunding lagi untuk bersama gitu. Kalau selama ini kan
yang mohon maaf karena keterbatasan sumber daya manusia juga di situ tidak diperhatikan. Memang sekolah ada. Dan kemudian yang sekolah sekarang kan anak-anak masih anak-anak lah gitu, mungkin pengetahuannya masih harus ditambah lagi. Kalau yang macam Pak Bapak ini kan tidak lama lagi kan, jadi otomatis harus yang baru-baru sekolah ini harus belajar lagi biar tahu di mana itu mungkin yang dibilang Bapak tadi rantau benua, kemudian di mana itu nama suak, danau dan sebagainya, ini apa lokasi namanya, dan itu kan bisa ini ya. Kemarin itu sudah berhasil lah terdokumentasi, kami bantu catatkan, karena ini pengetahuan berasal dari masyarakat, nanti kami kembalikan ke masyarakat. Gunanya nanti lah, jadi anak-anak cucu mereka itu tidak bertanya lagi, bahwa ini wilayahnya ini luasan wilayah adat lama, oh di situ bekas dusun lama gitu kan, di situ bekas pemakaman orang tua kita, nah, dan sebagainya gitu. Jadi itu harapannya perda ini cepat diterbitkan oleh Kementerian Masyarakat yang diarahkan ini baru apa sih yang mau dibuat di situ? Kalau memang skema karbon yang besar, apa benefit untuk masyarakat ini gitu? Karena kalau kita telusuri terus, orang ini kan sudah mulai jual karbon, tapi memang secara sukarela, dan itu kan tidak pernah disampaikan ke masyarakat. Masyarakat ini tidak tahu apa karbon kan, apa. Jadi benda apa itu? Iya, tujuan kita jaga hutannya apa sebenarnya? Kalau itu dihabiskan aja semua gitu kan. Beruntung kemudian Talang Mama menjaga hutan karena menyangkut juga soal kepercayaan, soal segala macamnya. Tidak pernah dapatkan ini informasi yang cukup. Tidak memikirkan juga benefit, soalnya rupiah berapa? Iya, tidak sampai seperti itu disampaikan ke masyarakat. Ya paling itu jadi regu pemadam kebakaran, kemudian pengisi polybag di pembibitan gitu kan. Tapi kalau memang jargonnya restorasi bersama masyarakat, ya masyarakat yang mana yang dilibatkan? Kalau memang wilayah itu masuk ke dalam wilayah adat dusun Semerantian Pamama, ya yang dilibatkan masyarakat Pamama kan. Kalau memang sumber dayanya tidak mumpuni, ya disekolahkan anak-anak mereka, bahkan sampai ke level universitas dan sebagainya. Ketanggung jawab perusahaan kalau memang benar dari awal kan. Dan juga kalau disampaikan dari awal benar-benar memang serius, kemudian jujur, saya rasa mungkin kalau mereka diminta jaga hutan ya pasti mereka bakal jaga hutan gitu kan, untuk proteksi juga untuk wilayah, untuk biar tetap sejuk, kemudian airnya biar tetap jernih. Gitu. Ada nggak analisis kita kenapa kemudian wilayah yang sudah dihuni oleh selama tadi itu mungkin antara 8 sampai 10 generasi oleh suku Talang Mama itu masuk dalam wilayah konsesi? Ya kalau untuk analisa itu mungkin belum cukup dalam ya, tapi jelas kalau kami melihat ini kan tutupan hutan yang masih bagus, kemudian proteksi terhadap pelaku perambahan yang ada. Kemudian kan kalau kita sampai ke dusun Semelanti itu jelas batas dusun Semelanti itu kan sungai, sungai Kemumu namanya. Jadi dari sungai Kemumu ke luar itu kan desa. Sebenarnya dari dulu sudah jelas kalau ditanyakan ke tokoh-tokoh adat atau orang-orang tua di desa Susuo, dia tahu batas dusun Semerantian dengan dusun Belimbing itu di Muara Kemumu. Dan alhamdulillah saya sudah sampai ke lokasi itu, jadi saya juga pernah ikut senior yang di Walhi kan, jalan keliling Margus Kemah itu, dan tahu, dan memang dulunya dusun Semerantian memang dusun sendiri gitu kan. Dengan pemerintahan sendiri, ada patihnya di situ, patih itu selevel kepala desa gitu kan. Kemudian terjadi penyatuan desa tahun 80, karena ada cukup orangnya ini, disatukanlah jadi dusun dari desa Susuo. Dan itu ada peraturannya. Kemudian kebetulan kami juga dapat pas sejarah pemisahan itu ya, pemisahan dan penyatuan desa-desa yang ada di Jambi. Jadi itu. Jadi kalau kedepannya memang harus berdiri sendiri lagi ya, kenapa kita nggak bisa saja gitu kan. Kemudian kalau ini memang mencirikan kekhususan, bisa aja dibangun di desa adat dan sebagainya dengan aturan khusus dan sebagainya. Kalau untuk wilayah itu masih cukup asri. Tapi untuk akses ke situ yang bikin kita minta ampun juga kan. Kalau nggak pakai mobil double, kemudian kalau nggak pakai motor yang semi trailer itu juga susah kan. Bahkan orang ini juga kalau dari dalam itu bawa hasil produksi juga jalan kaki ya kan. Karena kalau nempuh sungai bisa seminggu juga gitu kan. Nggak mungkin pula gitu kan. Itu kalau ini ya.